Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab pertama lanjutannya bagian 2 yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad. Tantangan yang diperoleh Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor dari kaum kafir Quraisy. Kenapa kaum kafir Quraisy menentang adanya ajaran Islam masuk ke kota Mekah? Faktornya yaitu yang pertama karena mereka takut adanya hari pembalasan. Yang kedua karena hilangnya perdagangan patung. Yang ketiga larangan taklid yang mana agama Islam melarang hal tersebut. Yang keempat yaitu perebutan kekuasaan. Yang terakhir akan adanya hilangnya kasta atau kedudukan di antara para bangsawan dan budak. Dari beberapa faktor tersebut, maka ketabahan Nabi dalam berdoa itu mendapat tabu besar. Salah satunya tantangan dari pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad pergi ke Bukit Safa untuk mengumpulkan masyarakat, kemudian Abu Lahab datang dengan orang-orang kafir lainnya. Beliau mengatakan jangan percaya terhadap Muhammad karena Muhammad itu gila. Selain tantangan dari pamannya sendiri, yang kedua juga adanya ancaman dari penguasa kota Mekah, yang mana untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad dan Abu Thalib disuruh untuk menyerahkan Nabi Muhammad atau membunuhnya. Yang ketiga yaitu tabah atas bujukan Walid bin Mughirah, yang mana Umar bin Walid, anak yang gagah dan tampan itu akan dijadikan pengganti nyawa Nabi Muhammad apabila tidak mau membujuk Nabi Muhammad untuk melepaskan ajaran Islam. Yang keempat yaitu tabah atas bujukan Utbah bin Rabi'ah, yang mana menawari Nabi Muhammad dengan 3 hal, yakni harta, tahta, dan wanita apabila Nabi Muhammad mau meninggalkan agama Islam. Yang kelima yaitu tabah atas siksaan kaum kafir Quraisy, yang mana kaum kafir Quraisy sering memukul, menyambuk, tidak memberi makan dan minum, bahkan melempari kotoran kepada Nabi Muhammad ketika beliau hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Yang keenam yaitu tabah atas boikot yang dilakukan terhadap keluarga Bani Hashim. Nah, di sini mereka kaum Bani Hashim dilarang untuk jual beli, berdamai atau menikah dengan kaum kafir Quraisy. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun hingga Hamzah bin Abdullah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Begitu sabarnya Rasulullah terlebih ketinggal oleh orang-orang tercintanya, yakni pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah, yang mana tahun tersebut disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Bukan hanya Rasulullah saja yang kuat dan tabah menghadapi gejolak permusuhan kaum kafir Quraisy. Para sahabatnya juga merasakan hal yang sama. Yang pertama yaitu Khadijah bin Khuwailid, yang mana harta dan kekayaannya seluruhnya untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Dan Khadijah sering sekali diolok-olok oleh kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena Khadijah mau memberikan seluruh hartanya terhadap laki-laki miskin seperti Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga seorang pedagang yang kaya, umurnya hampir sebaya dengan Nabi Muhammad. Saat hijrah, beliau selalu berada di samping Nabi Muhammad, baik dalam keadaan sedih ataupun senang. Yaitu Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, yakni beliau adalah anak dari Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad sering dilempari kotoran ketika berada di masjid,
maka Fatimahlah yang sering membersihkan punggung ayahnya. Yang kelima yaitu Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud itu? Yaitu orang yang pertama yang membaca Al-Quran dengan keras dan terang-terangan. Oleh Nabi Muhammad, beliau disaudarakan dengan Zubair bin Awam untuk menghindari percacian dan permusuhan dari kaum kafir Quraisy. Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab, yang mana beliau adalah seorang janda yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Beliau dipercaya menyimpan salah satu mushaf Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat. Cobaan beliau juga begitu besar dari cacian kaum kafir Quraisy. Keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah adalah salah satu keluarga yang memeluk agama Islam. Keluarga tersebut juga budak dari Abu Jahal, paman Nabi. Ketika Abu Jahal mengetahui keluarga tersebut memeluk agama Islam, maka Abu Jahal tidak segan-segan membunuh keluarga tersebut, dan hanya anaknya yang bernama Amarlah yang selamat dan keluar dari agama. Bilal bin Rabah. Kita sering sekali mendengar nama beliau. Beliau adalah salah satu budak dari Umayyah bin Khalaf. Bilal disiksa ditindih batu besar, diberinya padang pasir, hingga ketika Abu Bakar melihatnya merasa kasihan, hingga Abu Bakar membelih untuk memerdekakan Bilal. Dan masih banyak sekali budak-budak yang disiksa karena masuk Islam, seperti Abu Fakihah, Ummu Unais, dan Habab bin Ard.